Haleluya kepada seluruh jemaat atau gereja Tuhan yang mencintai Tuhan Yesus dan yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Pertama saya mau sampaikan salam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang paling indah, nama yang kita muliakan, nama yang kita agungkan, karena nama Tuhan Yesus adalah nama di atas segala nama. Kita telah mempelajari beberapa waktu yang lalu dari 1 Samuel pasal 30 ayat 6. Daud waktu dia terjepit, waktu dia ada persoalan besar karena 600 orang anak buahnya mau membunuh dia. Di bagian B dikatakan apa yang dia lakukan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Bagaimana caranya? Dia langsung minta baju efod supaya dia bisa bertindak sebagai imam. Dan dia masuk dalam hadirat Tuhan. Cari wajah Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepadanya, pergi, kejarlah. Maka Daud mendapatkan semua harta dan anak istri daripada anak buahnya yang 600. Semua dia dapat, bahkan berkelebihan. Karena dia cari wajah Tuhan. Nah sekarang bagaimana kalau kita cari wajah Tuhan? Ibrani pasal 10 dikatakan, ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang, saya ulangi lagi, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ayat 22 dari Ibrani pasal yang ke-10. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Puji Tuhan. Kita sekarang bisa masuk dengan darah Yesus. Karena darah Yesus yang menyucikan dan mengampuni semua dosa kita. Bukan besok, bukan lusa, sekarang. Ibrani 10 ayat 19. Saya bacakan lagi satu ayat. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Haleluya, kita punya imam besar menurut order Melkisedek, imam di dalam kekekalan yang sekarang telah duduk di sebelah kanan Allah berdoa untuk saudara dan saya. Dan sebab itu di ayat yang ke-16 dari Ibrani 4, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia dan mendapat pertolongan kita pada waktunya. Setiap saat yang dilakukan Daud, saudara bisa lakukan sekarang. Bukan aja kalian ditunggu terjepit, tapi dikala susah, dikala senang, saudara dan saya belajar masuk dalam hadirat Tuhan dan bisa mendengar suaranya Tuhan. Itu yang kita sekarang, karena kita punya imam besar. Nah, di Efesus, buku Efesus itu cuma 6 pasal. Saya pernah katakan dulu, baca 6 pasal. Pasal 1, yaitu bagaimana kita ini tahu bahwa kita ini adalah telah ditebus oleh Tuhan. Dan pasal 2, kita telah diselamatkan oleh kasih karunia dan iman kepada Tuhan, supaya kita berbuat baik dan lain-lain masih banyak. Pasal 3, supaya kita mengetahui lebih dalam akan rencana Tuhan, akan kemuliaan Tuhan. Pasal 4, bagaimana supaya kita berfungsi. Semua kita, gereja Tuhan, berfungsi di dalam gerejanya. Jemaat, supaya kita bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Pasal yang kelima, bagaimana kita menjadi suami, menjadi istri yang baik, yang taat akan firman Tuhan. Dan bagaimana supaya kita hidup terus bertumbuh dalam Tuhan. Pasal yang ke-6 dari ayat 1 sampai 9. Bagaimana orang tua bersikap pada anak-anak dan anak-anak harus tunduk kepada orang tua. Nah di ayat yang ke-10. Akhir daripada semua tulisan Paulus. Bagaimana supaya kita bisa melakukan pasal 1 sampai pasal 6. Sampai ayat 9. Dikatakan ayat yang ke-10. Akhirnya. Hendaklah kalian menjadi kuat, saya baca dari bahasa Indonesia masa kini.
Akhirnya hendaklah kalian menjadi kuat dalam kekuatan yang kalian dapat dari kuasa Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus. Saudara dan saya juga bisa menjadi kuat di dalam kekuatan yang dari kuasa Tuhan. Jadi bagaimana caranya supaya kita menjadi? Ingat kata menjadi. Jadi ada proses bagaimana supaya kita menjadi kuat di dalam kuasa Tuhan. Karena kalian bersatu dengan Dia. Nah di terjemahan sederhana Indonesia dari ayat 10 dari Efesus pasal 6. Sebagai pesan terakhir. Hendaklah kalian masing-masing menjadi kuat. Karena terus berharap sepenuhnya kepada kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Bagi kita berharap terus pada kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan juga karena kalian sudah bersatu dengan Dia. Jadi mulai ayat 10 dibilang kita juga bisa menguatkan kepercayaan kita pada Tuhan. Bukan Daud saja. Saudara dan saudara, setiap saat, setiap waktu kita bisa menguatkan kepercayaan kita. Setiap hari kita bisa menguatkan kepercayaan kita di pasal yang ke-6 ini. Nah pasal ke-6 ini bagaimana sebagai pasal ke-6 mulai ayat 10 ini, bagaimana saudara dan saya sebagai pengikut atau murid Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa hidup berkemenangan di dunia ini. Ini ada caranya, yaitu mulai dari ayat yang ke-11 dan selanjutnya. Bagaimana supaya saudara dan saya bisa hidup berkemenangan dan terutama menjadi kuat dalam kuasa Tuhan. Kita semua yang telah terima Tuhan, telah dilahirkan baru, penuh Roh Kudus. Ini caranya, praktikalnya sehari-hari. Bagaimana supaya kita menjadi kuat. Ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis banyak tipu muslihat, tapi kita bisa melawan kalau kita pakai seluruh persenjataan perlengkapan Allah. Nah ada 7 di sini. Nah itu ayat kedua kita harus tahu. Ayat ke-12 maksud saya. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat. Jadi perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Bukan melawan denominasi. Bukan melawan golongan Kristen ini, golongan Kristen mana. Perjuangan kita melawan penguasa di udara roh-roh jahat. Nah apa yang harus kita lakukan? Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita bisa melawan dan tetap berdiri. Ini kalau kita ambil semua senjata Allah. Ayat 14, berdirilah tegap. Kita harus berdiri tegap. Maksudnya kita harus tahu kita ini sekarang sudah anak Tuhan. Kita ini sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Kita ini sudah menjadi biji mata kesayangannya Tuhan. Kalau kita sudah menerima Dia, kita percaya kepadanya, kita ini sebut anak-anak Allah. Pertama kita harus tahu tuh, tegap. Nah, senjata yang pertama, berikat pinggangkan kebenaran. Hidup dengan benar. Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Saudara tahu, ini kalau saudara bayangkan seperti serdadu Romawi, ikat pinggang kebenaran. Bajunya, celananya ada besi-besinya. Kalau kita tidak hidup benar, celana kedodoran, malu saudara. Sebab itu kita harus hidup menurut firman Tuhan. Senjata nomor 1. Baru kedua, berbaju sirahkan keadilan. Baju sirah dipakai di sini untuk Alkitab katakan Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Hati ini harus dijaga supaya hati ini tetap bersih. Tadi itu ada baca di kitab Ibrani, supaya darah Yesus menyucikan hati nurani kita ini. Dan karena Tuhan membaca hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Saudara tahu ceritanya, Daud ada kakak-kakaknya yang dilihat, tapi Tuhan melihat hati. Dan yang ketiga, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera.
atau dalam bahasa Inggris the gospel of peace. Jadi di mana saudara berada, saudara harus membawa damai sejahtera. Kerajaan Allah bukan makan minum, tetapi kebenaran, damai dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara harus membawa kabar baik. Saya berulang kali katakan, di mana-mana bad news, kabar yang jelek. Tapi kita harus membawa kabar baik, yaitu Yesus datang menyelamatkan seisi dosa, seisi dunia. So itu di Roma pasal 10 dikatakan ayat 15, oh betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik, yang membawa good news. Saudara bilang, jadi kita harus jadi penginjil. Nah, kita harus memberitakan salah satu melalui kehidupan kita. Karena Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 3, kita adalah surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Kehidupan kita, kalau saudara berjalan menurut firman Tuhan, maka orang bisa melihat bahwa kehidupan saudara ini terpancar akan kasih Kristus. Jadi yang ketiga, kita harus memberitakan Injil Kerajaan. Keempat, membuat perisai iman. Karena dengan perisai kami yang kamu dapat memadamkan segala panah api dan iblis daripada si yang jahat. Saudara tahu, saudara baca Ibrani pasal 11. Tiap kali dikatakan karena iman Abraham, karena iman Yakub, karena iman Nuh, karena iman yaitu tanpa perbuatan adalah sia-sia. Karena kita percaya pada Tuhan, malah kita lakukan. Ya, terus yang kelima, ketopong keselamatan. Ketopong itu dipakai untuk melindungi kepala. Apa yang diisi kepala saudara? Pikiran saudara. Roma 12 ayat 2. Dikatakan kita harus berubah, atau pembaharuan budimu atau pembaharuan pikiran, renew in your mind, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, berkenan, dan Allah yang sempurna. Jadi supaya kita tahu kita berbuat baik, tapi yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau ada perubahan-perubahan di dalam pikiran saudara karena oleh firman Tuhan. Dan yang keenam, senjata, yaitu pedang roh. Oh haleluya. Pedang roh. Saudara tahu, kalau saudara baca dari ayat senjata dari 1 sampai 5 tadi, ketopong keselamatan, ikat pinggang, kebenaran, baju sirah, dan lain-lain, itu semua untuk cuma pertahanan, perisai iman. Tapi firman, pedang roh yaitu firman Allah. Jadi kita harus pakai firman Tuhan. Sebab itu saudara, makin banyak meditasi firman Tuhan, makin banyak berdoa, makin dapat banyak saudara rema firman yang difirmankan oleh Tuhan untuk saudara. Pakailah pedang roh untuk bisa mengalahkan semua tipu daya si iblis. Firman itu Ibrani 4 ayat 12, firman Allah hidup kuat lebih dalam dari pedang bermata dua, menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi yang sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran dan hati kita. Haleluya. Kita pedang itu bukan saja untuk menangkis, tapi bisa menyerang. Tuhan Yesus dicobai tes 3 kali, dia cuma pakai firman Tuhan. Dan nomor 7, dalam segala doa dan permohonan. Oh, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5:7. Prayer without ceasing. Apa artinya berdoa tidak berkeputusan? Doa itu komunikasi, saudara. Doa itu di mana saja saudara bisa berkomunikasi dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Di mana saja Tuhan bisa berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Dan tidak ada terjadi apa-apa di dunia ini kecuali saudara dengan doa. Nah, sebab itu berdoalah dalam roh, berjaga-jagalah dalam doamu. Ayat 18, dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Kesimpulan, dengan singkat saya terangkan, kalau kita memakai semua persenjataan Allah ini, maka kita menjadi kuat di dalam kuasa Tuhan, di dalam kehidupan kita. Sehingga sehari-hari, setiap hari, saudara dan saya bisa hidup berkemenangan.
Karena Tuhan Yesus dengan kuasa rohnya membantu saudara di setiap saat. Sekali lagi, Efesus pasal 6 ayat 10 dikatakan, saya bacakan lagi Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kalian menjadi kuat dengan kekuatan yang kalian dapat dari kuasa Tuhan, karena kalian bersatu dengan Dia. Puji nama Tuhan Yesus. Setiap hari saudara ambil semua persenjataan, perlengkapan senjata Allah. Saudara pasti menang karena Tuhan Yesus beserta dengan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus.